Halo, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Digital Business yang beranggotakan Angelina Sigalingking dengan NIM 210502110, Brian Abram Buter-Buter dengan NIM 210502112, dan Christopher Markus dengan NIM 210502091. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk memaparkan teori tentang pemasaran digital atau digital marketing. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menonton dan enjoy! Sebelum melangkah untuk mencoba merintis dan melakukan bisnis digital, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pemasaran digital atau digital marketing. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital ialah pemasaran yang memanfaatkan alat dan media digital dengan tujuan untuk menjangkau konsumen secara efektif dan efisien, terutama melalui internet, termasuk melalui mobile phone, display advertising, dan media digital lainnya. Kemudian, apa itu tujuan utama dari pemasaran digital? 1. Menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. 2. Agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan suatu bisnis. 3. Meningkatkan brand awareness. Meningkatkan brand awareness merupakan bagian dari pemasaran digital dengan tujuan untuk memperkenalkan produk atau merek mereka kepada seluruh masyarakat. Semakin terkenal suatu produk atau merek, maka semakin mudah diterima oleh masyarakat. Di era digital ini, kita bisa menggunakan display advertising seperti Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada beberapa pemasaran digital yang dapat kita gunakan, seperti Search Engine Optimization or SEO, Search Engine Marketing or SEM, Content Marketing, Influence Marketing, Content Automation, Campaign Marketing, Data-Driven Marketing, E-commerce Marketing, Social Media Marketing, Social Media Optimization, Email Direct Marketing, Display Advertising, e-books, dan article, disc, and games. Kemudian adalah media pemasaran digital. Ada 6 media pemasaran digital yang bisa kita gunakan dalam suatu bisnis. 1. Situs web. Situs web menjadi pilihan banyak orang untuk kemudahan akses informasi, kecepatan tukar data, menyebar luaskan produk, tempat jual beli online, dan media promosi. Karena siapapun bisa memulai pemasaran bisnis digital di situs web dengan tepat. 2. Content marketing. Konten artinya isi yang berada pada program digital, seperti artikel di situs web, postingan dan caption di Facebook dan Instagram, dan video yang baik di YouTube. 3. Sosial media. Layanan sosial media merupakan sarana paling murah yang menawarkan tempat untuk mengiklankan suatu produk, seperti beriklan di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. 4. Search Engine Optimization atau SEO. Agar situs web kita banyak dan ramai dikunjungi, maka kita bisa membuat konten yang optimal melalui SEO, sehingga banyak calon konsumen dan peluang bisnis yang muncul. 5. Google Ads. Google Ads merupakan tempat khusus untuk beriklan dari YouTube. Antara lain adalah Search Engine Marketing, Display Network, dan Google Ads. Yang terakhir atau yang keenam adalah email marketing. Penggunaan email dalam suatu bisnis dapat membantu para pengirim informasi dan promosi tentang produk atau jasa kepada penerima pesan. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran digital. Adapun beberapa jenis pemasaran digital adalah yang pertama content marketing, yang kedua website marketing, yang ketiga affiliate marketing, yang keempat inbound marketing, yang kelima email marketing, yang keenam marketing automation, yang ketujuh PPC and SEM or search engine marketing, and last social media marketing. Kemudian, ada 7 langkah dan cara yang bisa kita gunakan dalam memulai bisnis pemasaran digital. 1. Membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat. 2. Membuat konten di situs web sesuai dengan target pemasaran. 3. Membangun aset sosial media. 4. Membuat konten pemasaran di situs web dan sosial media. 5. Menerapkan SEO untuk situs web. 6. Menerapkan iklan Google atau Facebook. Dan yang terakhir, membangun aset video konten seperti YouTube. Saluran pemasaran digital. Saluran yang tersedia dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah dalam pemasaran digital adalah yang pertama, affiliate marketing. Affiliate marketing adalah suatu metode pemasaran atau bisnis yang dimana seseorang mendapatkan komisi karena berhasil mempromosikan produksi pedagang atau merchant. Akan tetapi, pemasaran jenis ini tidak dipandang sebagai alat pemasaran yang aman, cocok, dan mudah digunakan karena bisa menimbulkan kerugian. Misalnya,
menaikkan harga sehingga barang kurang laku terjual. Yang kedua, display advertising merupakan metode pemasaran digital yang dapat menarik audiens dari situs web, platform media sosial, maupun media digital lainnya untuk melakukan tindakan tertentu. Umumnya, iklan ini terdiri atas iklan yang berbasis teks, gambar, atau video. Yang ketiga adalah email marketing, merupakan salah satu cara yang lebih tepat untuk mengomunikasikan pesan kepada konsumen biasa dan konsumen potensial. Oleh karena itu, sukses email marketing tergantung pada bahasa yang digunakan dan penerapan visual yang jelas. Yang keempat, search engine marketing atau SEM, merupakan strategi marketing berbayar yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian. Yang kelima, social media marketing, merupakan proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, atau Twitter. Yang keenam, ada social networking service, merupakan suatu program online yang dapat digunakan semua orang untuk membangun kerjasama sosial dan hubungan sosial yang memiliki kepentingan yang sama. Yang ketujuh ada in-game advertising, merupakan pencantuman produk dan merek dalam permainan digital atau digital game. Yang terakhir ada online public relation, merupakan kegiatan public relation yang berhubungan dengan media, komunitas, dan publik yang ada dalam channel-channel internet. Selanjutnya adalah strategi pemasaran digital. Pemasaran digital terbagi atas dua strategi. Yang pertama adalah tarik atau pull dan dorong atau push. Strategi tarik atau pull merupakan strategi yang melibatkan para konsumen untuk berperan aktif untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Biasanya terletak pada situs web, blog, audio streaming, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya adalah strategi dorong atau push. Strategi ini memberikan informasi kepada seluruh konsumen agar bisa melihat dan menerima iklan digital secara aktif. Istilah dalam pemasaran digital. Yang pertama, awareness atau kesadaran, di mana pemasar harus membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di situs online. Yang kedua, interest atau ketertarikan, di mana ketertarikan timbul setelah membangun kesadaran dari konsumen. Yang ketiga adalah desire, yaitu keinginan atau hasrat, di mana timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa yang dijual dan mencari informasi lengkap di situs web. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Kemudian, bagaimana kunci sukses dalam pemasaran digital? Ada dua kunci sukses yang harus diperhatikan dalam pemasaran digital. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan istilah AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Kedua, pasar merupakan tempat komunikasi dua arah. Kita harus melakukan penempatan atau positioning terlebih dahulu melalui berbagai media seperti forum, blog, dan lain sebagainya. Kemudian aturan dalam pemasaran digital. Dalam pemasaran digital, ada beberapa aturan yang harus Anda penuhi agar sasaran pemasaran tercapai. Yaitu yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunikasi virtual. Yang kedua, memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Yang ketiga, terapkan harga yang kreatif. Yang keempat, mengutamakan desain yang menarik bagi konsumen. Yang kelima, gunakan eksperimen yang bersifat adaptif. Yang keenam adalah menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi, kami ada sedikit pantun. Siang-siang beli strawberry, jangan lupa beli alpukat. Sekian materi presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi dan bye!